Minibus dengan plat nomor polisi B1129WYH dikejar polisi saat menghindari razia di pintu masuk Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, Selasa pagi. Minibus berhasil dihentikan tak jauh dari pintu masuk pelabuhan. Minibus yang dikemudikan Buyung alias Ayong rupanya sedang menyelundupkan ribuan satwa jenis burung elang, monyet, musang, dan sebagian peranakan burung dari luar negeri. Hampir 1.200 ekor satwa dimasukkan ke dalam keranjang berongga udara dan pengirimannya tidak disertai dengan surat perizinan resmi. Satwa diangkut dari Sumatera Utara dan akan diselundupkan ke Jakarta. Ada satu unit kendaraan DSK warna hitam yang melaju cukup kencang. Selanjutnya anggota melakukan pengejaran dan dilakukan pemeriksaan. Pada saat dilakukan pemeriksaan, di dalam kendaraan tersebut didapati beberapa jenis satwa dan langsung dibawa ke Polsek KSKP Bakauheni. Pengemudi minibus merupakan pemilik ribuan satwa ini. Tersangka mengaku sudah pernah menyelundupkan ribuan satwa dilindungi dengan modus yang sama. Oleh polisi, barang bukti akan diserahkan ke Balai Karantina Bandar Lampung. Sementara tersangka dijerat Undang-Undang tentang Karantina serta Undang-Undang Hayati dan Ekosistem dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Buronan kasus penipuan uang ratusan juta rupiah bernama Bayu Pratama ditangkap polisi di tempat persembunyiannya di Pariaman, Sumatera Barat. Tersangka kemudian dibawa ke Polres Lampung Utara untuk ditahan. Pria warga Sungkai Utara, Lampung Utara ini menipu seorang pengusaha jengkol. Ia menjanjikan menyediakan barang ke korban namun meminta uang lebih dulu sebesar 150 juta rupiah. Rupanya jengkol yang dijanjikan tersangka tidak ada dan korban melapor ke polisi. Mirisnya uang hasil kejahatan telah dihabiskan untuk berjudi online. Ibaratnya saya kilaf juga kemarin, salah gunain duitnya itu. Dia mesen jengkol berapa banyak kamu? Ya kalau waktu itu dia minta 2 mobil, cuma dia ngirim uang barusan 550 juta. 2 mobil itu berapa ton? Kurang lebih 15 ton. 15 ton. Modus pelaku menjanjikan menyediakan sejumlah jengkol dan korban mengirimkan uang sesuai dari permintaan terlapor. Terlapor meminta uang sekian, langsung dikirim. Terus meminta lagi untuk alasan untuk membeli jengkol yang akan dikumpulkan di gudangnya. Dikirim lagi sampai sebanyak 4 kali yang jumlahnya kurang lebih 150 juta. Polisi menyita bukti pengiriman uang dari korban ke tersangka. Tersangka terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Sempat digadang-gadang menjadi tempat wisata buatan alternatif di pinggir kota Bandar Lampung, Sumur Putri, Teluk Betung Selatan kini tidak terawat. Sejumlah fasilitas rusak. Kerusakan yang terjadi antara lain pada jembatan gantung, kursi dan meja hingga kamar mandi. Jembatan gantung yang rusak membahayakan pengunjung karena bolong di bagian tengahnya dan kayu-kayunya mulai rapuh. Rumput di seluruh bagian juga meninggi. Sejumlah fasilitas juga dirusak dan dicoret-coret karena tidak ada penjaga. Dinas Pariwisata Bandar Lampung berjanji akan segera memperbaikinya. Pengawasannya kurang, kalau memang ini kita akan lihat. Kalau memang ada tempat yang memang jembatan itu ada yang bolong, kita akan koordinasi dengan Dinas PU segera untuk diperbaiki sebelum acara apresiasi ini dimulai. Warga meminta pemerintah Kota Bandar Lampung segera memperbaiki tempat wisata Sumur Putri karena dikhawatirkan menimbulkan korban. Apalagi wisata Sumur Putri kerap dijadikan lokasi adat Belangihan
oleh masyarakat Bandar Lampung menjelang datangnya bulan Ramadan. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Nasi tiwul mungkin tidak asing terdengar. Ya, panganan yang banyak dikonsumsi masyarakat ekonomi bawah untuk pengganti nasi beras tersebut kini naik tahta karena banyak dijual di restoran. Pelanggan nasi tiwul kini hampir merata seluruh kalangan. Salah satunya dijual di restoran Bilik Suryati yang terletak di Desa Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang. Nasi tiwul kini banyak digemari pelanggannya. Nasi tiwul biasanya dihidangkan dengan sayur santan. Makan tiwul ini kalau di sini selain enak ya juga murah harganya. Sering memang saya makan. Enak, murah. Menurut pemilik restoran, di masa pandemi omsetnya menurun hingga 60%. Namun rumah makan tersebut masih bertahan karena menyediakan nasi tiwul yang menjadi menu khas dan sulit dicari di restoran lain. Makanan utama kita nasi tiwul, Mas, yang spesial. Tapi kalau nggak doyan nasi tiwul juga ada, disiapin nasi putih. Menu unggulannya itu ikan sungai, kayak ikan gabus, ikan nila disangkan pedas. Kalau nggak doyan ikan juga ada ayam, ada udang, kayak biasa gitu. Salah satu pembuat tiwul adalah Sutiah, warga Desa Tunas Jaya, Kecamatan Gunung Agung, Tulang Bawang Barat. Saat pesanan ramai, Sutiah melibatkan tetangganya untuk membantunya membuat tiwul. Harga tiwul Rp10.000 per kilogram. Setiap hari, Sutiah bisa menjual sekitar 30 kilogram. Penjualannya di pasar lokal di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Meski telah memiliki pelanggan, namun usaha Sutiah ini kerap terkendala modal. Dalam satu hari bisa dapat 30 kilo. Terus untuk penjualnya kemana aja, Bu? Ke pasar Tunas Jaya dan pasar-pasar Gunung Agung, dan kadang ada yang ngambil. Terus untuk usaha Ibu ini apa kendalanya, Bu? Kendalanya dananya itu kadang-kadang nggak bisa beli singkong karena kendala dananya nggak ada. Tiwul merupakan makanan pokok pengganti beras yang dibuat dari singkong atau gaplek. Tiwul merupakan makanan khas Indonesia yang awalnya dibuat oleh masyarakat di Pulau Jawa. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang Barat.